berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Haris menghimbau supaya adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Dan adik-adik juga boleh mempersiapkan persembahannya untuk disampaikan ke orang tua. Nanti dari orang tua kita akan disampaikan ke gereja. Dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi dan sopan. Sekarang kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita naikkan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Kita bolehkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Siapa yang di sini udah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang di sini udah seger, udah mandi, udah menyiapkan semuanya seperti Alkitab, buku catatannya untuk ibadah sekolah minggu? Siapa? Bagi yang belum, adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk menyiapkannya di atas meja. Sekarang kita mau angkat pujian, tapi Kak Riris minta supaya adik-adik gak boleh ada yang lemes-lemes, harus tetap bersukacita. Kita mau angkat lagu pujian Allah itu baik.
Nah, walaupun kita bertemunya lewat dari media online, tapi kakak dan abang sekolah minggu tidak mau adik-adik bersedih karena kita harus bersuka cita untuk bertemu dengan Tuhan lewat dari ibadah sekolah minggu. Sekarang kakak Riris undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. lagi. Mari Kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya, tepuk tangan wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Siapa di sini yang udah kecapean karena nyanyinya terlalu cepat? Iya, tapi walaupun kita capek, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan dasar kita yang akan disampaikan oleh Amang Sintua. Kakak Riris berharap adik-adik boleh duduk yang rapi, mendengarkan dengan yang baik, supaya kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Siapa yang di sini tadi udah mendengarkan dasar titah? Tadi kakak berharap semoga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang di sini masih bersemangat memuji nama Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, kalau masih bersemangat memuji nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo bang. Tepuk tangan adik-adik ya, jangan lemes-lemes, harus tetap bersemangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, 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 Raja dan Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita dengar sekali lagi hatiku penuh nyanyian dengan yang bersemangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, 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 Tuhan, 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 namanya Yesus, 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 oh dialah. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang siapa yang di sini masih ingat lagu Baca Kitab Suci? Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus rajin baca kitab suci. Dan jangan lupa untuk rajin juga untuk berdoa. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu.
rajin baca kitab suci dan berdoa. Tapi kalau mau berdoa juga harus sungguh-sungguh. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, siapkan hatinya, siapkan telinganya, supaya kita boleh mendengarkan dengan baik. Sekarang kita mau angkat lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, Sikapkan semua. sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, Selidiki, nyatakan. selidiki nyatakan segala perkara, Sikapkan semua yang terselubung. sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan curahkan kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Biarlah Engkau yang mengurapi mereka sehingga apa yang mereka katakan boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh lagi menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, urapi kami, tutup mulut kami ya Bapa di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa ya Bapa buat teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah online ini karena kesibukan mereka, karena mereka sakit. Biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, di atas semua itu ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami lagi ya sebut dengan Allah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa pada hari ini. Kita masih bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian hari ini. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita dan juga Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 dan juga dari kitab Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Abang bacakan untuk kita semua. Matius 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Abang bacakan sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemudian dari Markus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Abang bacakan sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah kuasa doa atau the power of a prayer. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema minggu ini, Abang mau bertanya siapa yang masih ingat dengan firman Tuhan di minggu lalu. Temanya tentang apa? Tentang doa jemaat. Ya, di bulan ini tema besar kita adalah tentang doa. Minggu lalu kita bahas tentang doa jemaat, dan minggu ini kita membahas tentang kuasa doa. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak dengan firman minggu lalu, apa sih itu doa dan mengapa kita harus berdoa? Doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Doa itu adalah hubungan atau relasi kita dengan Bapa di sorga. Melalui doa, kita bisa menaikkan pujian, kita bisa menyampaikan penyembahan, kita bisa menaikkan pengakuan dosa dan permohonan kita kepada Bapa di sorga. Dan mengapa kita berdoa? Karena kita tidak mampu, adik-adik, menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan doa menunjukkan kita mengandalkan kekuatan Allah yang menopang kita di dalam menghadapi segala permasalahan, segala badai di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik bisa membayangkan betapa banyak hal yang terjadi di dunia ini yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Contohnya, mungkin di masa pandemi ini yang sedang kita alami, bagaimana virus yang kita tidak bisa lihat, itu bisa menyebabkan suatu penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian adik-adik. Atau misalnya ketika kita sedang bepergian, ketika kita sedang di luar rumah, di mana mungkin bisa terjadi kecelakaan akibat orang lain yang ceroboh atau orang lain yang sembrono yang bisa mengakibatkan kecelakaan kepada orang di sekitarnya. Atau juga misalnya seperti wabah penyakit, malapetaka, bencana alam yang kita tidak bisa prediksi dan bisa menimpa siapapun. Begitu banyak hal di dalam dunia ini yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi dengan doa, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Allah Bapa yang menopang kita sehingga kita mendapatkan damai sejahtera, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang sebab Allah yang menopang kita. Nah, firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 21 ayat 22, tadi bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan juga dari Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya adik-adik, hal pertama yang mau kita pelajari adalah doa itu berkuasa oleh karena di dalam nama siapa doa itu kita naikkan. Yaitu di dalam nama Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala ciptaannya, atas langit, bumi, dan segala isinya. Kita bisa melihat betapa Tuhan kita berkuasa yang ditunjukkan di dalam Alkitab dan bahkan di dalam pemeliharaan dalam hidup kita sehari-hari. Dan di dalam Alkitab kita juga bisa melihat banyak sekali kisah kebesaran Tuhan atas doa-doa orang yang beriman kepadanya. Salah satunya yang mau kita bahas pada minggu ini dan tentang kuasa doa dari Raja Hizkia. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar, dia adalah seorang raja Israel, Raja Hizkia namanya, di mana dia merupakan seorang raja yang takut akan Tuhan. Kisahnya tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja 20. Ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja 20. Kita tidak baca pasalnya, Abang akan ceritakan bahwa Raja Hizkia itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa di 2 Raja-Raja 18 ayat 3,
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi Raja Hizkia itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Tetapi suatu hari Raja Hizkia menderita suatu penyakit dan dia hampir mati. Bahkan firman Tuhan datang yang disampaikan melalui nabinya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia adik-adik? Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak tawar hati, dan dia tidak marah, dia tidak lari daripada Tuhan. Tetapi dia dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dan doa tersebut dijawab oleh Tuhan adik-adik. Nabi Yesaya yang baru saja menyampaikan menyampaikan apa kata Tuhan bahwa Hizkia akan mati, dan dia belum keluar dari pelataran tengah, tetapi firman Tuhan sudah datang kepada Nabi Yesaya bahwa Tuhan menjawab doanya dan Tuhan akan menyembuhkan Hizkia dan akan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Sungguh besar kuasa Allah kita adik-adik. Seperti kisah dari Raja Hizkia yang sakit dan hampir mati, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia yang takut akan Tuhan, dan di dalam hidupnya dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mendengar doanya. Marilah kita juga meneladani kisah dari Raja Hizkia ini. Kita sama-sama untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan juga tetaplah setia untuk selalu berdoa di dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Sakit penyakit, di dalam masalah yang sulit, di dalam sekolah atau studi adik-adik, marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan dan jangan lupakan untuk tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Maka seperti firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 22 tadi dikatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Selain doa daripada Raja Hizkia, kita juga bisa melihat kuasa-kuasa doa dari tokoh beriman lainnya yang dicatat di dalam Alkitab. Salah satu contohnya doa daripada Hana, ibu dari Samuel, ketika Hana belum dikaruniai anak, tetapi di dalam ketekunan doanya, di dalam imannya, Tuhan mendengarkan doanya dan mengaruniainya anak, yaitu Samuel. Atau doa daripada Raja Daud yang kita bisa baca di dalam kitab Mazmur, begitu banyak doa-doa dari Raja Daud yang tercatat, misalnya doa pada pagi hari, doa pada malam hari, doa pada waktu kepungan musuh, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa melihat kuasa Tuhan yang ditunjukkan dalam perjalanan hidup Raja Daud, di mana Tuhan membebaskan dia dari kuasa musuh-musuhnya. Atau doa daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka juga harus ketika mereka di Babel dan akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan Daniel akan dimasukkan ke gua singa, tetapi Tuhan menjawab doa mereka dan menunjukkan kuasanya. Sungguh besar kuasa Allah kita adik-adik. Karena itu mari kita belajar dari tokoh Raja Hizkia, dari tokoh Daud, dan lainnya di dalam Alkitab untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tetap taat dan setia, dan tetap bertekun di dalam doa. Karena dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang mau kita pelajari adik-adik dari firman Tuhan Matius 21 tadi dan juga Markus 11 ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah adik-adik, berdoa itu tidak sama halnya seperti dengan lampu Aladin atau seperti kantong Doraemon. Ketika kita berdoa, ketika kita minta, kemudian
hal itu bisa langsung terkabul, hal itu bisa langsung terjadi. Ayo kita sama-sama buka firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14, Abang bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, yaitu jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Seringkali kita berdoa dengan meminta apa yang menjadi keinginan daging kita saja, adik-adik. Apa yang enaknya buat kita, tapi kita tidak mau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendaknya Tuhan, adik-adik. Jadi, ketika doa kita mungkin kadang Tuhan menjawabnya nanti, atau Tuhan bahkan menjawab tidak, tapi kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kita tahu firman Tuhan juga mencatat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu, ketika jawaban doa kita adalah nanti, maka kita harus bersabar adik-adik menantikan jawaban Tuhan yang baik buat kita. Ataupun ketika Tuhan menjawab tidak atas doa-doa kita, kita tahu, kita tetap setia bahwa Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena itu, marilah kita tetap setia di dalam doa kita. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik, yaitu tentang kuasa doa, di mana doa itu berkuasa oleh karena di dalam nama siapa doa itu kita naikkan, yaitu di dalam nama Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga doa itu Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita tahu apa kehendak Tuhan, dengan cara membaca firman-Nya, kita mendengarkan suara Tuhan. Itu firman Tuhan yang Abang sampaikan pada hari ini. Untuk hafalannya, ayat hafalan itu diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 yang tadi baru kita baca. Dan untuk aktivitasnya akan dijelaskan setelah khotbah ini. Itulah firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa tekun di dalam doa, karena doa yang kami naikkan kepadamu Bapa adalah doa yang berkuasa, sebab Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang semakin meneguhkan iman kami di dalam-Mu, agar kami untuk tetap taat dan setia di dalam firman Tuhan, di dalam berdoa dan membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang udah tadi dengerin firman Tuhan? Firman tentang apa? Tentang berdoa. Gimana sih adik-adik berdoa dengan yang baik itu gimana?
Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya bukan cubit kanan, cubit kiri. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya. Kita mau angkat lagu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Adik-adik yang belum tahu boleh pelan-pelan ya ikutinnya ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, Kau mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, Kau telah mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanah mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Kita mau selesai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami boleh rajin berdoa ya Bapa dimanapun dan kapanpun keadaan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah selesai ibadah kami, biar Tuhan yang berkati, biar Tuhan boleh terima dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin luka dan sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online di minggu depan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bersama